Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayrunisa Muda. Saya dari kelas A5 PGSD. Baiklah, di sini saya akan membacakan macam-macam aliran pendidikan sejak zaman klasik. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris, nyata melalui alat indranya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luar maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang dapat secara langsung. Jadi segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman. Pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera sehingga dapat dikatakan lingkungan yang membentuk perkembangan anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Dan yang kedua, aliran nativisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan dari faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seseorang anak. Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu asal kata natives artinya terlahir. Seorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir, hasil akhir dari pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan manusia atau seorang ditentukan oleh pembawaan dari lahir. Dan pembawaan itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Maka dari itu, manusia akan berkembang dengan pembawaan baik atau pembawaan yang buruk yang dibawanya sejak lahir. Contoh, orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seniman, ia berusaha mempersiapkan alat-alat dan bahan untuk membuat dan melukis serta mendatangkan guru untuk mengajarkan melukis. Oleh karena itu, pemikiran ini merupakan pemikiran pesimis di dalam pendidikan. Dan yang ketiga, yakni aliran naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan pada kami oleh sains alam istilah naturalisme. Sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik, terdapat alam adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. Contoh, pada masa anak-anak, pengembangan panca indera dilakukan melalui kegiatan anak itu sendiri untuk mengarahkan tingkah laku anak. Buku tidak diperlukan, yang penting ialah pembangunan alam atau lingkungan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Pada masa pertumbuhan remaja, agama dan moral hendaknya diarahkan atau diajarkan kepada mereka semata-mata dalam kaitan alamiah. Kemampuan berpikir harus dikembangkan dan fantasi. Tidak dibiarkan pengajaran bertujuan untuk menanamkan suatu aturan atau otoritas tertentu, sebaiknya ditunda. Keempat ialah aliran konvergensi. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Kemampuan yang dibawa pada waktu lahir akan berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan yang sesuai dengan bakat. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan pengembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat kemampuannya. Contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata hasil dari konvergensi strain berpendapat. Hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Diibaratkan ada dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan sebagai berikut. Yang pertama lingkungan dan yang kedua hasil pendidikan. Materi yang kedua yakni aliran pokok di Indonesia. Yang pertama, Taman Siswa. Latar belakang Taman Siswa didirikan oleh Kiai Haji Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga pendidikan ini pada awalnya bersama Nasional Onderwijs Instituut Taman Siswa yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Pendiri Taman Siswa yaitu Kiai Hajar Dewantara. Nama asalnya
R.M. Suwardi Suryaningrat, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal dunia pada tanggal 26 April 1969. Perjuangan Kiai Haja Dewantara di jalur pendidikan dimulai dengan mengajar di sekolah Adi Drama. Memiliki kakaknya R.M. Suryapranoto tahun 1921. Setahun kemudian pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, Kiai Haja Dewantara mendirikan Nation Onderwijs Instituut Taman Siswa yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. INS Kayu Tanam sebagai dikemukakan Umar Titra Raja dan L.A. Sulo 1994 adalah sebagai berikut: mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri, dan berani bertanggung jawab, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Muhammadiyah didirikan oleh seorang yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Pendidikan Muhammadiyah berasakan Islam dan berpedoman Al-Quran dan hadis. Adapun dasar-dasar pendidikan Muhammadiyah berikut adalah sebagai berikut: kemasyarakatan, tajdid, aktivitas, kreativitas, optimis. Kemerdekaan Republik Indonesia, Asas Taman Siswa 1922 di atas pada tahun 1947 diubah menjadi Pancadrama Taman Siswa, yaitu sebagai berikut: yang pertama, kebebasan atau kemerdekaan; kedua, kebudayaan; ketiga, kodrat alam; keempat, kebangsaan; dan kelima, kemanusiaan. Didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia, dimulai dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui Nadlatut Tuzar tahun 1918, disusun dengan Taswirul Afkar 1922 sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, hingga Nadlatul Wathan 1924 yang merupakan gerakan politik di bidang pendidikan. Maka dimukakanlah 3 pilar penting bagi Nadlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, 16 Rajab 1334 Hijriah, yaitu pertama, wawasan ekonomi kerakyatan; kedua, wawasan keilmuan, sosial, budaya; dan yang ketiga, wawasan kebangsaan. Pendidikan nasional. 1. Kelembagaan dalam pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan, sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpemimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, bentuk-bentuk lembaga pendidikan, yakni lembaga pendidikan keluarga, lembaga pendidikan sekolah, dan lembaga pendidikan masyarakat. Yang kedua, landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini,
Pendidikan tetap tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku. Yang ketiga, pendidikan menurut Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Pendidikan dan pembangunan nasional. Yang pertama, hakikat pembangunan. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal yaitu ada keselaraan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Yang kedua, peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri, karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Yang ketiga, manusia dan pembangunan nasional. Membangunkan teknologi baru, hasil pendidikan adalah orang terdidik yang mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan teknologi baru. Dan yang kedua, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Orang-orang terdiri hasil pendidikan juga masuk aktif bekerja di bidang konstruksi yang menghasilkan rancang bangun berbagai macam pabrik dan perusahaan. Pabrik-pabrik ini yang akan menghasilkan berbagai barang kebutuhan hidup dan jasa. Dan yang ketiga, menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Orang-orang terdidik hasil pendidikan menjadi pula masukan dalam pabrik-pabrik dan pembahasan perusahaan sebagai tenaga kerja produktif yang memproses produksi barang-barang kebutuhan hidup dan jasa. Dengan demikian adalah penghasil barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Dan adalah materi-materi yang saya bacakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.